teman-teman, jumpa lagi di channel aku Levina TJA. Di video ini aku mau buat ringkasan singkat ya, proses secara keseluruhan pernikahan dengan pria asing. Jadi di video ini aku cerita berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi bagaimana proses pernikahan wanita Indonesia dengan pria Amerika. Sebenarnya aku tuh sudah buatkan videonya masing-masing ya, seperti proses aku waktu K1 visa, proses interview di kedutaan, proses medical check up. Cuma masih banyak teman-teman yang nanya, gimana caranya? Mungkin teman-teman males kali ya kalau buka satu persatu videonya. Makanya aku buatkan video ini supaya teman-teman dapat gambaran secara keseluruhannya apa saja tahap-tahap yang harus dijalani. Yang pertama, tahap kenalan. Menikah dengan pria asing bisa ketemuan pada saat jalan-jalan ke luar negeri, lalu ketemuan, atau bisa juga karena orang asing itu kerja di Indonesia, jadi sama-sama kerja satu kantor. Cuma di zaman sekarang ini, di mana zaman serba internet, banyak orang yang menikah juga karena dari online ya, kenalan dari internet, dari dating online. Nah, itu salah satunya aku kenalannya tuh dari dating online. Banyak teman-teman yang tanya sama aku, kenal suami aku itu dari dating online apa nama dating online-nya. Kalau aku itu waktu itu cuma ketik di Google, nah mencari dating online yang sesuai dengan kriteria yang aku mau. Nah jadi teman-teman juga bisa ketik aja di Google mencari pasangan sesuai dengan kriteria yang kalian mau. Nanti di situ akan keluar ya aplikasinya dating online-nya apa aja. Kalian bisa coba-coba sendiri di situ. Karena pengalaman setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Jadi kalian bijak saja memilih mana yang terbaik untuk kalian. Nah, tahap yang kedua itu adalah pertemuan pertama. Jadi kalau memang hubungannya serius, pasti ada niat untuk bertemu. Kalau aku waktu itu setelah 6 bulan baru kami ketemuan ya. Jadi selama 6 bulan ini kami chat setiap hari, video call setiap hari. Ini adalah masa-masa yang penting ya, dimana kita saling mengenal. Di sini kan kita bisa merasakan, oh gimana nih kira-kira kita cocok nggak sama dia, bisa lanjut nggak sama dia. Kalau aku sama suami tuh memang dari awal kenal, kami tuh memang niatnya tuh sama-sama serius ya. Jadi bukan untuk main-main. Jadi selama 6 bulan ngejalanin chat, video call gitu, ngerasa cocok aja gitu. Nah, pas pertemuan pertama waktu dia datang ke Indonesia, itu kalau teman-teman kenalnya pengalaman sama seperti aku, kenal dari online, jangan lupa untuk foto berdua, ambil foto sebanyak mungkin atau juga video ya, karena ini penting untuk bukti-bukti hubungan pada saat pengajuan K1 visa. Tahap yang ketiga ini adalah pengajuan K1 visa. Perlu diperhatikan ya, untuk pengajuan K1 visa ini ada minimum income requirement-nya ya, pendapatan dari tunangan kita yang warga negara Amerika. Nah, proses K1 visa aku ini di Amerika ini itu selama 5 bulan. Lalu kemudian dikirim ke US Embassy di Jakarta. Aku medical check up, kemudian interview. Setelah mendapatkan visa aku, itu aku sama suami itu waktu itu langsung beli tiket untuk keberangkatan aku ke Amerika. Kami belinya pada saat yang bersamaan ya, karena aku minta suami itu jemput aku. Karena aku tuh ngeri di port of entry-nya. Kalau didampingi suami kan nggak takut. Jadi tepat 1 tahun kedatangan dia dari pertemuan pertama kami, itu dia datang kembali ke Indonesia untuk menjemput aku dan anakku berangkat ke Amerika. Nah teman-teman, perlu diingat ya, pada saat keberangkatan ke Amerika itu, jadi kita harus memegang dokumen yang kita terima dari kedutaan Amerika di Jakarta ya. Jadi ada satu dokumen yang disegel, yang nggak boleh kita buka, itu harus kita pegang dan kita tunjukkan pada saat kita tiba di Amerika nanti, karena kita akan melalui port of entry. Dengan K1 visa ini hanya mengizinkan kita masuk ke Amerika dan tinggal di Amerika selama 90 hari. Jadi dalam jangka waktu 90 hari atau 3 bulan, kita harus sudah menikah dengan
tunangan kita yang warga negara Amerika. Ya, kita tiba di Narita Airport, Japan. Area for any item that could be left behind. It's been a pleasure having you on board. We do hope that when your plans call for air travel, we're going to see you here again on American. We'd like to wish each and every one of you a pleasant weekend and everyone stay safe. Tahap ke-6 itu pernikahan. Aku waktu masuk Amerika itu tanggal 20 Maret dan pernikahan kami dilangsungkan pada tanggal 28 Maret. Jadi 8 hari setelah aku tiba di sini, kami langsung melangsungkan pernikahan. Nah, dari pernikahan ini kita akan mendapatkan marriage certificate, wedding certificate ya. Marriage certificate inilah yang kita gunakan untuk mengajukan adjustment of status ke USCIS. Nah, jadi teman-teman, ada yang nanya sama aku, kan kita sudah menikah dengan warga negara sini, ya otomatis dong kita langsung jadi warga negara sini. Enggak ya teman-teman, enggak semudah itu, prosesnya banyak. Dan aku yakin kok, di Indonesia atau di negara manapun juga, walaupun kita menikah dengan warga negara tersebut, nggak membuat kita otomatis menjadi warga negara tersebut. Ada proses yang harus dijalani. Jadi waktu itu aku sekalian mengajukan work permit, travel permit, terus SSN, Social Security Number. Nah, waktu itu kami mengajukan adjustment of status ini sekitar bulan Mei, tanggal 11 Mei, karena waktu itu USCIS-nya tutup ya. Waktu itu tuh sedang baru parahnya corona. Jadi mereka baru buka kembali bulan Mei. Nah, kami mengajukan bulan Mei. 3 bulan kemudian, aku mendapatkan panggilan untuk biometrik. Aku juga udah buatkan videonya juga ya tentang biometrik ya, walk in for biometrik. Jadi kalau kalian mau tahu jelas bagaimana apa saja, bisa dilihat video aku yang tentang biometrik. Nah, 2 bulan kemudian setelah biometrik, itu kita mendapatkan panggilan untuk interview. Selama proses ini kita nggak bisa kerja ya, nggak bisa keluar dari Amerika juga. Tahap yang aku jalani juga baru sampai sini. Jadi aku tuh baru mau interview tanggal 19 Oktober nanti. Makanya aku belum bisa cerita banyak ya. Cuma hari ini aku tuh sudah mendapatkan EAD card aku, Employment Authorization Card. Jadi aku tuh sudah bisa kerja dan sudah dapat travel permit. Ada teman yang nanya juga tentang health insurance. Nah, semua orang di sini tuh memang harus punya health insurance ya, karena biaya dokter di sini tuh memang sangat mahal sekali. Jadi kalau kita punya health insurance itu lumayan. Seperti anakku kemarin ya, dia kan imunisasinya kurang 1. Pihak sekolah mengharuskan dia mengulang imunisasi ini, yaitu hepatitis A yang kedua. Itu kemarin kami tuh pakai asuransi ya, dan kemarin aku baru terima report dari asuransinya, laporan bulanannya itu bahwa ternyata tuh imunisasi anakku itu biayanya sebesar 465 US dollar. Lumayan kan, tapi karena kami pakai asuransi jadi ya free, asuransi yang tanggung semuanya. Jadi teman-teman, karena proses yang aku jalani juga baru sampai tahap ini, videonya sampai di sini dulu ya. Nanti aku lanjut di video aku yang tentang interview untuk adjustment of status atau untuk long permanent residence. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalani hubungan dengan pria Amerika. Ini semua aku cerita berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kalau kalian kenalannya dengan cowok dari negara lain, ya mungkin video aku ini kurang cocok. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di channel aku. Jangan lupa dikasih like-nya.